Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan cara pembuatan tugas ya, atau memberikan tugas kepada siswa menggunakan e-learning ya. Yang di sini gunakan adalah Moodle. Nah, yang pertama kita buka dulu linknya. Nah, karena ini punya kami nih, punya SMA 1 Tamban, jadi kita buka e-learning.sman1tamban.sch.id. Lalu seperti biasa masuk login menggunakan user masing-masing ya. Nah, ini user saya sudah tersimpan, langsung masuk saja. Nah, ini akan seperti biasa tampilan kelas yang kita ampu ya, atau yang kita pegang. Di sini ada tulisan keterangan 35 komplit dan sebagainya. Ini artinya tugas yang kita berikan kepada siswa ini sebagian besar siswa sudah mengerjakan, dan 11% ini dinyatakan masih banyak yang belum mengerjakan. Nah, tampilan di awal ini bisa kita ubah di sini ya, di list kita klik. Nah, jadi ini jenis-jenis tampilannya disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pribadi lebih suka yang bentuk list. Nah, kita contohkan satu, misalnya kelas 10 MIPA 1 ya, maaf 11 MIPA 1. Ini kelas saya ya. Nah, di sini kelas saya. Nah, di sini ada tugas-tugas dan sebagainya. Nah, cara pembuatan tugasnya yang pertama, setelah kita masuk ke kelas, yang pertama kita lakukan adalah kita hidupkan mode ubah ya. Jadi supaya kita bisa mengedit, hidupkan dulu mode ubahnya. Nah, nanti akan berubah nih tampilannya seperti ini. Setelah itu kita pilih. Nah, di sini limit ya, materi limit kita tambahkan saja. Nah, ini tampilan tugasnya ya. Atau kalau kita pernah membuat di kelas yang lain, mungkin bisa di copy paste saja ya tugasnya, copy paste matematika wajib. Nah, ini sudah sampai ke tugas 3 ya. Jadi misalkan tadi tugas 2. Nah, ini keterangannya. Jadi kita copy saja dari sini, kita ubah pengaturan. Nah, ini filenya. Kita bisa melampirkan file dalam bentuk PDF, foto, bahkan kita bisa juga menyematkan tugas di sini berupa video ya, video atau link dari YouTube. Jadi yang disarankan itu adalah link dari YouTube. Nah, misalkan di sini tugas. Yang pertama yang kita lakukan adalah menambahkan tugasnya dengan tekan tambah aktivitas dari suatu sumber. Nah, ini adalah semua tampilan. Dan sedangkan sini yang berbintang artinya yang saya pilih. Nah, misalnya ini attendance untuk daftar hadir, segmen ini untuk tugas. Jadi kita pilih yang segmen ini. Kita pilih. Nah, supaya sama dengan kelas yang lain, kita bisa melihat atau mengintip di kelas yang lain. Misalnya tugas 2. Nah, ini kita tinggal copy paste saja. Lalu di sini kita tulis tadi tugas 2. Nah, di sini kita bisa menconteng tampilkan ya. Nanti saat kita menconteng tampilkan, nah ini jadinya seperti ini. Nah, kita lihat di tugas ini ya. Di tugas ini kan tidak ada keterangan nih perintahnya nih. Tapi saat kita tekan conteng, setelah itu kita simpan, nah, maka nanti akan tampil seperti ini ya.
itu yang membedakan untuk ini jika kita coba tampilkan deskripsi. Jadi kita buat deskripsi tugasnya sesuai kehendak kita, lalu kita bisa memasukkan file di sini ya. Kita masukkan file. Nah, kalau belum pernah memasukkan file, kita pilih upload a file, kita choose ya, lalu pilih tempat di mana kita menyimpan file tersebut ya. Nah, tapi jika sudah, nah ini kalau yang belum misalnya di sini, nah ini jangan lupa diberi nama barisan misalnya, lalu kita unggah file. Kita tunggu beberapa menit ya, karena ini tergantung dari jaringan. Terus saja dia berputar sampai beberapa menit. Setelah selesai nanti akan tampil ya. Jadi kita upload ini cukup satu kali ini saja. Nah, nanti untuk yang kelas selanjutnya kita bisa langsung mengambil. Caranya bagaimana? Ini saya hapus dulu. Nah, tugasnya tadi kalau kita mengambil tugas dari kelas lain, kita samakan. Nah, ini adalah contoh soal dan latihan LKS. Maka kita pilih filenya di sini. Nah, ini tadi untuk mengupload file ya, untuk mengupload file. Tapi jika kita sudah pernah mengupload, kita tinggal pilih resend file. Nah, tadi adalah contoh soal, lalu pilih, kita tambahkan satu lagi tadi LKS ya, LKS ya, oh latihan LKS. Nah, sudah. Nah, ini kalau kita mau file. Sedangkan kalau kita ingin dari YouTube, setelah kita tulis deskripsi di sini, kita cari dulu misalnya pembahasan limit. Nah, ini ya, kita mengambil video ini, kita jadikan tugas untuk siswa, misalnya disuruh menonton atau sebagainya, terserah Bapak Ibu semua. Kita tinggal shot yang di sini, kita blok dulu, habis itu kita klik kanan, kita copy. Nah, sedangkan di sininya kita tambahkan yang ini. Nih, tambahkan link. Nah, ini ya, link atau Ctrl K. Lalu kita paste saja, kita copy, kita pastekan link yang tadi. Nah, ini boleh kita tulis open a new window. Artinya nanti saat siswa itu mengklik, maka dia akan menuju ke tab yang baru, tidak menutup tab yang ada atau halaman yang ada ini ya, halaman yang ada tampilan tugasnya. Nah, sudah. Setelah selesai ya, deskripsinya disesuaikan nanti ya. Yang dikirim sebagai tugas hanya file LKS yang sudah kalian lengkapi. Nah, ini ya. Nah, setelah itu kita juga bisa memilih, di sini adalah waktu pengumpulan tugas. Nah, jadi di sini misalnya saya bagi jeda waktu 1 minggu ya, dari tanggal 16 Februari sampai 23. Nah, lalu di sini ini adalah batas akhir siswa itu dapat mengumpulkan tugas. Jadi jika kita conteng ini, maka lewat daripada tanggal sekian siswa tidak bisa lagi mengumpulkan tugas. Jadi kalau saya ini tidak perlu diconteng, cukup yang seminggu ini saja, supaya kita bisa memonitor siswa
yang memang benar-benar mengerjakan sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Tapi lewat daripada tanggal sekian, siswa masih bisa mengumpulkan dengan keterangan nanti terlambat. Nah, itu terus jenis pengiriman. Nah, jenis pengiriman sini ini ya, tidak usah dipilih yang tipe file berkasnya, jadi bisa foto, nanti bisa berupa PDF atau dokumen. Dengan batas maksimumnya yang paling besar adalah 10 MB, jadi lebih daripada itu tidak bisa. Jumlah maksimal berkas yang dikirim adalah 20. Jadi jika siswa mengirimkan berupa foto, siswa bisa mengirimkan sebanyak 20 foto ya, paling banyak. Dengan maksimal unggahan itu totalnya adalah 10 MB. Nah, untuk siswa yang menggunakan HP canggih itu biasanya besar atau kapasitasnya itu gambarnya ukurannya besar ya. Jadi disarankan nanti untuk siswanya boleh dikirim dulu ke WA kepada temannya, baru di-download lagi atau dikompres. Nah, mungkin sebagian besar siswa sudah mengerti. Dan yang lainnya tidak perlu diubah. Nah, dua ini kalau perlu digunakan silahkan. Pembatasan akses ini artinya siswa bisa mengerjakan tugas kita ini dengan syarat tugas 1 sudah diselesaikan. Dan activity completion artinya siswa itu dinyatakan selesai jika jika dua nih, siswa sudah melihat. Nah, artinya siswa wajib melihat ya. Terus siswa harus mengerjakan kegiatan. Jadi setelah dia mengirim tugas dan membuka tugas ini, baru keterangannya nanti komplit. Nah, sudah. Setelah ini selesai, sudah, lalu kita simpan. Nah, ini sudah muncul tugas 2 ya. Kita lihat tampilan di siswa. Kita lihat dulu di halaman yang lain. Misalnya saya ambil misalnya Narjana. Kita buka di tab lain ya. Tab lain. Nah, nanti akan tampil di siswa, di tampilan siswanya itu seperti ini. Nih, tampilan di siswa. Dan saat ini saya sedang menggunakan perangkat PC atau laptop ya. Untuk tampilan HP mungkin kurang lebih seperti ini juga. Nah, ini sudah ada. Nah, ini. Nah, nanti akan tampil seperti ini di siswa. Sudah ada tampilan video dari link yang kita sematkan tadi. Nah, ini tugasnya. Nah, ini 6 hari pemutahiran. Nah, jadi tinggal kita tunggu siswa mengumpul. Dan untuk mencek atau menilainya, nah ini saya contohkan 1 untuk menilainya. Untuk menilai siswa, kita bisa menilai tugas ini bisa langsung dari sini. Ini ya, misalnya tugas 1, kita buka tugas 1 nih. Ada 26 dari 33 yang sudah berhasil mengirimkan tugas. Kita lihat dulu. Nah, ini yang hijau ini artinya siswa mengumpul tepat waktu sesuai jangka waktu yang sudah kita berikan. Sedangkan yang di sini keterangannya adalah terlambat. Jadi dia tetap bisa mengumpul dengan keterangan terlambat 1 hari 21 jam. Nah, itu pertimbangan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan nilainya dengan jawaban atau pengumpulan tugas yang sama. Jadi yang tepat waktu dengan yang tidak itu bisa disesuaikan nilainya. Jadi kita cek di sini ya. Sidiska kita boleh buka di sini. Nah, nanti akan terdownload
atau kalau misalnya mau di download semua tugas itu juga bisa. Kita download dulu di pilih. Nah nih kita pilih nih ya, kalau ingin mendownload semua tugas punya siswa ini kita tinggal pilih nih download all submission. Artinya kita akan mengunduh atau mendownload semua tugas yang dikirim oleh siswa. Kita tunggu. Nah ini sudah proses mendownload. Tunggu. Dan ini karena filenya banyak maka perlu waktu beberapa menit nih. Nah sekarang kita lihat ya hasil tugas siswa tadi yang sudah kita download tadi. Nah kita show folder saja. Nah ini kita bisa buka nih. Nah ini namanya sudah ada, kita tinggal buka. Nah ini hasil pekerjaannya. Setelah itu kita sudah memeriksanya, baru kita bisa memberikan nilai. Nah, misalnya Adib ini sudah sempurna dan tepat waktu. Setelah kita beri nilai Ahmad Riyadi, rangkumannya. Nah ini contohnya ya, setelah selesai kita beri nilai semua, lalu kita tekan save all quit grade change. Nah lalu lanjutkan. Jadi nanti proses menyimpannya ini tergantung dari seberapa banyak kita memberi nilai di sini ya, maksudnya berapa orang yang kita beri nilai dan jaringan. Jadi kalau misalnya agak lama jangan khawatir, silahkan tunggu saja sampai selesai. Ini cara pertama kita memberikan nilai, atau bisa dengan dari yang kedua, dari jalan yang kedua, yakni di sini ya, di nilai ini sebelah kiri ini kita klik nilai, lalu kita cek mana yang akan kita beri nilai. Dan tugas 1, tinggal kita klik tugas satunya. Oh maaf, kita klik yang ini ya, tampilkan. Nah ini. Sekali lagi, jadi tadi cara pertama kita bisa klik yang di sini. Nah ini tampilannya seperti ini, lihat semua kiriman dan diberi nilai satu-satu sama. Dan cara kedua, jika itu tidak bisa ya, kita bisa memberi nilai lewat sini. Jadi kita tulis, lalu kita pilih operate semua, kita buka, lalu kita beri nilai. Nah kalau yang di sini itu adalah semua siswa yang ada di kelas. Kalau yang tadi hanya siswa yang mengumpulkan saja yang akan tampil. Jadi di sini kita bisa memberikan nilai. Nah ini tadi Ahmad Riyadi sudah 90, Adib juga sudah. Jadi yang belum kita bisa ketik di sini. Lalu kita save. Ya, jadi kita save. Misalnya saya contohkan satu, Ahmad Syaukani. Nah, bagaimana dia? Cukup singkat. Ahmad Syaukani cukup singkat ya. Setelah itu kita save. Nah jadi itu dua cara atau dua teknik untuk
memberikan nilai pada siswa. Nah ini misalkan, nah setelah selesai, nah, tinggal kita isi nilai-nilai yang lain ya. Mungkin demikian dulu penyampaian dari saya mengenai pembuatan tugas di e-learning. Jika ada hal-hal yang dirasa kurang jelas ataupun masih bingung, silahkan nanti hubungi nama WA ini ya, 085157002209 jika ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita bagi bersama. Terima kasih. Saya Higi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.